Halo semua, perkenalkan nama saya John Makers lain dengan 182 23102. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang laporan ujian tengah semester saya mengenai platform integrasi dengan domain driven design. Langsung saja di sini pada bagian pertama, saya mengidentifikasi dari platform MTix. Itu semacam platform untuk membeli tiket bioskop. Nah, setelah saya identifikasi, terdapat core domain di mana itu merupakan pemesanan tiket, yaitu domain yang menangani mulai dari pemilihan film, eee, terus pemilihan kursi, pembayaran, dan akhirnya mendapatkan suatu etiket. Selanjutnya terdapat subdomain dan bounded konteks. Di sini subdomainnya adalah pembayaran, user management, promo and voucher, dan F&B order. Pembayaran di sini menangani pembayaran ketika kita telah memesan suatu tiket ataupun kita memesan suatu makanan. Lalu, user management di sini itu lebih ke arah manajemen profil mulai dari autentikasi hingga edit eh, personal information. Lalu, promo and voucher di sini merupakan suatu domain di mana berisi bagaimana cara mengapply sebuah promo atau voucher dan menyimpannya di suatu data atau memiliki kuota dari voucher-voucher itu sendiri. Lalu terakhir ada F&B order di mana ini menangani pemesanan makanan dan nantinya akan di pick up di tempat atau bioskop yang dituju. Lalu selanjutnya ada bounded konteks di sini. Pada pemesanan tiket atau core domain tadi, terdapat tiga bounded konteks yang saya buat di sini ada movie catalog, booking, service, dan ticketing service. Movie catalog lebih eh, bertuju pada katalog film ketika website atau aplikasi dibuka. Jadi terdapat banyak film yang bisa dipilih. Lalu booking service di sini mengelola state kursi atau seat ketika kita ingin memesan. Kayak misalnya kalau setelah kita memilih kursi dan ingin melakukan pembayaran pada jeda tersebut, kursi bisa bisa di hold agar tidak diambil oleh orang lain. Lalu terakhir ada ticketing service di sini untuk eh, mengkonfirmasi ketika pembayaran sudah selesai dan menerbitkan etiket untuk dipakai oleh pengguna. Selanjutnya terdapat bounded konteks untuk F&B order. Di sini ada dua, katalog dan order. Katalog di mana eh, mengolah data dari makanan atau minuman itu sendiri. Lalu order service itu lebih ke pemesanannya. Selanjutnya ada payment gateway di sini untuk pembayaran ketika selesai memesan tiket atau memesan makanan. Lalu nanti dia akan menghubungkan ke payment gateways eksternal seperti virtual account, e-wallet, atau kartu kredit. Nanti dia juga akan menangani callback kalau misalkan pembayaran sukses, gagal, ataupun masih pending. Lanjutnya ada promo atau voucher, promo dan voucher, ada voucher service dan loyalty point service. Di sini voucher service menangani voucher-voucher yang ada. Sedangkan loyalty point di sini lebih ke arah eh, baga- si bagaimana pengguna ini menggunakan aplikasi. Kayak misalkan sudah berapa lama menggunakannya atau misalkan ketika kita telah selesai memesan dia akan mendapatkan suatu loyalty point yang nanti bisa ditukar dengan suatu voucher atau diskon lainnya. Selanjutnya yang terakhir ada user management. Di sini ada out service atau authentication service dan user profile service. Authentication di sini lebih menangani hal-hal yang berhubungan dengan login, register atau sebagainya dan akun-akun lainnya. Lalu ada user profile di mana ini lebih ke arah data informasi atau data personal dari si pengguna. Selanjutnya di sini dapat diagram dari desain model ini. Mungkin bisa saya langsung lihatkan dari sini. Nah, di sini terdapat tiga wilayah domain di mana ada core domain, supporting domain, dan generic domain. Core domain ini ya domain itu tadi, lalu ada supporting domain di sini lebih mengarah ke supporting domain itu domain yang tidak terlalu, maksudnya kayak lebih ke arah tidak tidak terlalu berhubungan, maksudnya tidak terlalu masuk pada proses bisnis utamanya, namun dia lebih ke arah membantu si core domain ini agar lebih ke arah secondary lah. Selanjutnya ada generic domain. Di sini generic domain ini lebih mengarah kepada domain-domain yang sifatnya basic atau general yang mungkin di semua aplikasi ada.
Eh, di Jukor domain ini ada satu domain yaitu pemesanan tiket yang berisi tiga bounded konteks tadi. Di supporting domain ada dua subdomain yaitu F&B order dan promo and voucher. Terus di generic domain ada dua bounded konteks juga yaitu user management dan pembayaran. Di pemesanan tiket eh, berfokus kepada booking service karena itu emang main domainnya lah atau domain utama dari bounded konteks utama dari si domain ini. Sini terdapat movie catalog dan ticketing. Di sini booking service bakal ngambil movie catalog dan setelah memesan dia akan men-trigger setelah melakukan pembayaran dia akan men-trigger si tiket. Di sini terdapat F&B order. Di sini biasanya F&B order juga termasuk dalam booking service karena bagian dari tahapan dari si booking service tersebut. F&B order selalu akan mengambil katalog dari katalog service. Lalu di sini ada promo and voucher. Di sini booking service akan mengapply voucher apabila ingin mengapply voucher. Lalu dia akan dan lalu ketika selesai, misalnya kita telah selesai melakukan booking, dia akan men-trigger grand points. Jadi dia bakal dapat poin. Lalu selanjutnya ada user management. Ini ketika kita melakukan suatu aktivitas pasti dipengaruhi oleh user ID. Jadi selalu diambil dari authentication service. Lalu user profile di sini untuk mengambil user preference ketika misalkan aktivitas-aktivitas kita akan di record lalu akan diterjemahkan atau eh, akan dimasukkan referensinya ke si booking service. Lalu yang terakhir ada payment gateway. Di sini setelah si booking service ini melakukan payment, dia akan men-trigger payment ke payment gateway service, lalu akan mengirimkan suatu status, misalkan statusnya sukses, gagal, ataupun pending. Oke, kita lanjut ke bagian refleksi. Terdapat keuntungan, di sini keuntungannya eh, BDD ini bisa membuat batasan pada fitur intinya. Jadi tidak terlalu bercampur atau terlalu kompleks lah, atau terlalu rumit ketika melihat sistem dari domain itu sendiri. Di sini juga dia juga maksa tim developer dan tim bisnis untuk membuat pengertian yang sama. Jadi dia juga bisa menjadi alat komunikasi ketika kita menganalisis proses bisnis atau proses domain tiap fitur atau tiap ya domain tadi pada sebuah pengembangan aplikasi atau platform. Lalu tantangannya, ketika kita ingin membuat suatu proyek yang kecil-kecilan, DDD ini bisa terlalu berlebihan karena terlalu banyak waktu kayak bikin batasan, terus bikin alurnya, terus bikin diagram tadi dan menentukan relasi-relasi antar service domain global dan konteks tadi. Lalu di sini langsung aja kita lanjut ke integrasi public API. Di sini sudah membuat visualisasinya dalam sebuah website yang telah saya deploy. Dapat terlihat di sini ada saya bikin total 3 API. Nah ya, nah API pertama itu the movie database. Di sini karena saya mengambil contoh platform dari MTix, jadi pasti bisa terkait film atau ya film-film yang ada di bioskop. Jadi saya mengambil API dari the movie database untuk mengambil si movie genre list, movie list, terus ada movie yang now playing, lalu ada movie review juga. Bisa dilihat dari sebentar. Nah, ini terdapat katalog dari film itu sendiri. Kalau misalnya kita pencet, misalkan ini. Nah, di sini terdapat review, judul, tanggal rilis, dan segala macamnya. Lalu selanjutnya, untuk YouTube Data API, di sini saya menggunakan YouTube Data API untuk menampilkan trailer dari film ini. Karena misalkan, kalau misalnya kita ingin memesan suatu tiket bioskop, kita perlu tahu eh, informasi terkait film itu apa aja. Jadi saya menyediakan sebuah trailer di sini yang bisa ditonton. Ya, mungkin segitu saja. Terus ini nanti kayak semacam embed ke si video YouTube itu. Lalu terakhir ada Overpass API. Di sini saya menggabungkan juga dengan geolocation dan Google Map untuk mengambil bioskop terdekat. Overpass ini untuk mengambil bioskop dari jarak radius berapa. Terus si eh, geolocation untuk mengambil lokasi kita sendiri dan
dan Google Map untuk ya untuk mengetahui daerah dari lokasi geologis yang tadi. Ini dapat terlihat bioskop terdekat. em, ada di sini. Nah, kalau misalnya kita lihat di Maps, akan langsung terhubung ke Google Map. Lalu dua konteks paling berinteraksi. Di sini saya ambil konteks pemesanan tiket dan pembayaran. Eh, contoh scannernya adalah ketika kita melakukan suatu eh, pemesanan melalui aplikasi, di sini booking service akan membuat entitas booking dengan status pending karena belum dibayar. Lalu setelah kita melakukan step seperti pembelian kursi, pembelian bayaran, dan segala macam, dia akan memanggil payment gateway. Nah, di pembayaran ini dia akan mengambil payment gateway untuk memproses transaksi lewat third party gitu. Lalu si proses pembayaran ini akan dilakukan dilakukan proses, lalu setelah melakukan proses dia akan mengirimkan status pembayaran ke booking service. Nah, si booking service ini apabila status pembayaran selesai, dia akan memperbarui status tiket menjadi sukses atau paid. Lalu dia akan mengirimkan etiket ke user untuk nanti ditukarkan di tempat-tempat bioskopnya. Lalu selanjutnya ada pola konteks mapping. Di sini saya mengambil pola konformis. Alasannya adalah hubungan kinesis sangat bergantung pada payment untuk memvalidasi penyelesaian transaksi. Karena payment konteks ini model dominan lebih stabil dan standar, jadi nggak mungkin terubah-ubah ya oleh si siapa? Nggak mungkin terubah-ubah oleh si booking konteks ini. Jadi booking konteks yang menyesuaikan diri pada si payment melalui kontrak API. Lalu komunikasi juga dikelola oleh kontrak API. Selanjutnya terdapat penggunaan domain event. Di sini domain event digunakan untuk memvalidasi komunikasi dan yang bersifat tidak langsung. Maaf, ini ada typo. Dan tidak saling bergantung antara bounded konteks yang berbeda. Nah, domain event domain event ini eh, cara bagi payment gateway untuk memberitahu booking service bahwa pembayaran telah selesai, kayak semacam callback gitu. Lalu di sini terdapat data yang lebih detail dari eventnya, terdapat nama event yaitu payment completed, terus booking ID-nya itu ID merupakan ID unik untuk referensi ke si booking tadi. Lalu terdapat payment status untuk dikembali untuk eh men-trigger si eh etiket tadi apakah terbit atau tidak. Kalau misalnya dia fail tidak terbit, kalau successful terbit. Lalu terdapat transaction ID, ini ID untuk si payment itu. Ya, setiap kali payment pasti ada transaction ID. Lalu ada amount paid, di sini jumlah yang dibayar. Lalu ada payment timestamp, ini untuk log, ngelog aja kayak mencatat waktu si pembayaran itu telah dilakukan. Lalu ini ada alurnya. Pertama ada request, di mana si booking service membuat suatu pemesanan dengan status pending yang akan memanggil si payment gateway. Lalu proses lalu step kedua itu proses di mana payment gateway akan memproses pembayaran. Lalu proses ketiga mempublish event di mana si payment gateway akan mempublish sebuah domain event payment completed di mana ini akan mengkonfirmasi apakah si payment berhasil atau tidak. Lalu si booking service akan melakukan subscribe ke event ini atau mendengarkan. Jadi dia akan tahu ketika ada sesuatu pada payment complete ini. Lalu terakhir ada react di mana ketika booking menerima payment complete tadi, dia akan dia akan merubah melihat status paymentnya menjadi successful, lalu dia akan merubah status tiketnya menjadi confirm dan dia akan memicu untuk menerbitkan suatu etiket. Sekian dari presentasi laporan tugas UTS teknologi sistem dan terintegrasi saya. Terima kasih.